Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavianti dengan NIM 2022180 dari kelas F mata kuliah Viktimologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi individu berbasis ringkasan buku yang berjudul Viktimologi. Nama penulis Marus Ali dengan tahun terbit 2021. Bagian 1, pengantar viktimologi. Sebelum masuk ke aspek-aspek terspesifik, kita mulai dengan pengantar ilmiah tentang apa yang dimaksud dengan viktimologi sendiri. Dalam buku Marus Ali dijelaskan bahwa viktimologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan baik dari sisi sebab, status, maupun akibat yang timbul dan bagaimana sistem hukum serta masyarakat menanggapi posisi korban. Dengan demikian, viktimologi menuntut kita untuk tidak semata memusatkan perhatian pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada korban sebagai pihak yang mengalami kerugian seperti fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, serta hak-haknya dalam mekanisme peradilan pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, penekanan pada korban menjadi bagian dari upaya menuju keadilan restoratif, bukan sekedar keadilan retributif. Selanjutnya, bagian 2, aspek psikologis korban. Buku karya Marus Ali menyebut bahwa ketika seseorang menjadi korban kejahatan, ia tidak hanya kehilangan hak atau mengalami kerugian material, tetapi juga mengalami tekanan psikis yang mendalam. Beberapa bentuk tekanan psikologis yang kerap muncul antara lain rasa takut permanen, trauma, gangguan tidur atau mimpi buruk, rasa bersalah atau guilt, isolasi sosial, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Secara hukum, aspek ini penting karena menyangkut hak korban untuk dilindungi, didengar, dan memperoleh pemulihan. Misalnya, korban memiliki hak atas pendampingan psikologis dan perlakuan yang menghormati martabatnya dalam setiap tahapan proses peradilan. Disinilah peranan norma hukum seperti perlindungan saksi dan korban menjadi relevan. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme untuk meminimalkan reviktimisasi, yakni situasi di mana korban menjadi korban kedua kali akibat proses hukum atau stigma sosial. Dengan demikian, dari perspektif hukum, memperhatikan aspek psikologis korban adalah bentuk konkret penegakan hak asasi korban. Korban bukan sekedar objek prosedur, tetapi subjek yang memiliki martabat dan hak dalam proses keadilan. Selanjutnya, pada bagian 3 ada aspek sosial korban. Aspek ini mencakup bagaimana korban diletakkan dalam struktur sosial setelah terjadi tindak pidana, bagaimana masyarakat, institusi, dan sistem peradilan memandang dan memperlakukan mereka. Buku Marus Ali menekankan bahwa kejahatan memunculkan kerusakan bukan hanya kepada korban individual, tetapi juga pada jaringan sosial di sekitarnya. Korban seringkali menghadapi stigma, pengucilan, atau bahkan tekanan sosial dari lingkungannya sendiri. Konsep viktimisasi sekunder atau secondary victimization muncul ketika korban selain harus menanggung akibat kejahatan, juga diperlakukan tidak adil
oleh lingkungan atau sistem hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka. Dari perspektif hukum sendiri, hal ini menuntut adanya perubahan paradigma. Korban harus dilibatkan dalam proses penyelesaian, bukan hanya sebagai saksi atau objek, tetapi sebagai pihak yang memiliki hak untuk partisipasi dan pemulihan sosial. Konsep keadilan restoratif atau restoratif justice menjadi relevan di sini, yaitu pendekatan yang mengikut sertakan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki kerugian sosial akibat tindak pidana. Hukum pidana sendiri dalam kerangka ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan memulihkan korban agar bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya secara layak. Selanjutnya pada bagian 4, aspek ekonomi korban. Seringkali kerugian ekonomi menjadi bagian paling nyata dan paling berat yang harus ditanggung oleh korban. Dalam buku Mahrus Ali menunjukkan bahwa korban kejahatan bisa kehilangan harta benda, pendapatan, kesempatan kerja, atau bahkan menanggung biaya pemulihan yang besar. Secara hukum, aspek ini mencakup hak korban untuk meminta restitusi atau ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku, atau kompensasi yang mungkin dibayarkan oleh negara apabila pelaku tidak mampu. Upaya tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan. Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, mekanisme restitusi dan kompensasi telah diatur melalui berbagai regulasi sebagai bagian dari perlindungan korban kejahatan. Dengan demikian, aspek ekonomi korban tidak boleh diabaikan, karena jika dibiarkan, korban akan terus mengalami beban tidak hanya dari kejahatan, tetapi juga dari ketidakmampuan untuk pulih secara ekonomi dan sosial. Dari sisi hukum sendiri, menjaga aspek ekonomi korban berarti menjaga hak atas kehidupan yang layak, pemulihan yang cukup, dan perlakuan yang adil dalam proses keadilan. Selanjutnya pada bagian 5 ada kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam kajian viktimologi yang dibahas oleh Mahrus Ali dalam bukunya, ruang lingkupnya sangat luas dan meliputi 3 aspek yang saling terkait seperti psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Ketiga aspek tersebut menuntut sistem hukum pidana untuk tidak hanya berorientasi pada pelaku dan hukuman, tetapi juga pada korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, sistem hukum yang ideal adalah yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan merekonstruksi kerusakan sosial yang ditimbulkan. Demikianlah presentasi saya mengenai ruang lingkup viktimologi, aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.